Kisah Cinta dan Luka. Bab 4. SMP. Mulai ada rasa malu-malu. Hujan turun deras siang itu. Atap seng sekolah bergemuruh, air mengalir deras dari talang ke halaman becek. Di dalam kelas 2B SMP negeri, suasana agak kacau. Sebagian siswa ribut main kertas, sebagian lagi menonton air hujan yang jatuh membentuk tirai putih di luar jendela. Randy duduk di bangku dekat jendela, buku tulis terbuka tapi tidak diisi. Tangannya sibuk mencoret-coret sesuatu yang bukan soal matematika, melainkan barisan kata-kata yang membuat dadanya berdebar. Ia menatap ke depan, ke arah Salsa yang sedang mencatat pelajaran dengan tekun. Wajah Salsa diterangi cahaya pucat dari jendela, dan setiap kali ia menunduk menulis, Randy merasa seluruh kelas jadi redup kecuali dirinya. Di halaman kelas, Citra melirik ke arah Randy. Ia menyikut temannya dan berbisik, "Lihat tuh, bengong mulu. Pasti mikirin si miskin itu lagi." Temannya cekikikan. Kata-kata itu sampai ke telinga Salsa, tapi ia pura-pura tak dengar, walau hatinya mengeras. Randy menutup bukunya cepat-cepat. Di balik halaman, terselip secarik kertas lipatan berbentuk hati sederhana. Tangannya sedikit gemetar saat ia menatapnya. Isinya singkat, tulisan tangan yang kaku tapi jujur. "Salsa, aku nggak tahu kenapa, tiap lihat kamu, aku ingin terus belajar. Kamu itu kayak cahaya di kelas ini. Kalau boleh, aku ingin kita selalu duduk bareng, belajar bareng." Randy. Bel istirahat berbunyi. Anak-anak berhamburan ke kantin, beberapa langsung main ke halaman becek sambil hujan-hujanan. Randy menunggu sampai kelas agak sepi. Ia menghampiri Salsa yang sedang membereskan buku. "Salsa," katanya pelan. Salsa menoleh. "Ya, aku. Ini buat kamu." Randy menyodorkan lipatan kertas itu. Wajahnya memerah. Salsa menatap kertas itu, lalu Randy, lalu kertas lagi. "Apa ini? Baca aja nanti. Jangan di sini." Belum sempat Salsa menjawab, suara sinis terdengar lagi. Apaan tuh? Surat cinta ya?" Farel muncul di pintu kelas, basah kuyup karena main hujan. Guntur di belakangnya tertawa keras. Salsa buru-buru menyembunyikan kertas ke dalam buku. Wajahnya merah padam. "Bukan urusan kamu." Farel mendekat, nada menantang. "Kalau bukan surat cinta, sini tunjukin." Randy langsung berdiri, menghalangi. "Jangan ganggu, Farel." Farel menyeringai. "Kenapa? Takut ketahuan? Anak kaya aja jatuh cinta sama anak miskin. Memalukan, kan?" Randy mengepalkan tangan, tapi Salsa buru-buru berdiri juga. "Farel, sudah. Kalau kamu terus ganggu, aku laporin ke Pak Rahmat." Ada keberanian dalam suaranya, meski matanya bergetar. Guntur cekikikan. "Weh, dibelain. Manis banget." Randy menatap mereka tajam. "Keluar. Sekarang." Ada aura dingin dalam suaranya yang membuat Farel mendengus, lalu pergi sambil meludah ke lantai. "Dasar sok jago." Suasana hening lagi. Randy menoleh ke Salsa. "Kamu nggak apa-apa?" Salsa mengangguk, tapi tangannya masih memegang buku erat-erat. Aku akan baca nanti." Randy tersenyum lega. "Janji ya." Sore itu, setelah pulang sekolah, Salsa duduk di kamarnya yang sederhana. Atap rumahnya masih menetes karena bocor. Lampu redup. Ia membuka lipatan kertas itu pelan-pelan, membaca tulisan Randy. Pipinya merona, bibirnya tersenyum, lalu air matanya jatuh tanpa sadar. "Bodoh," bisiknya pada diri sendiri. "Kenapa aku senang sekali baca ini?" Dan di luar, hujan yang turun semakin deras, seolah menyembunyikan degup jantung yang semakin kencang. Bab 5. Hinaan.
Pagi itu udara segar masuk lewat jendela kelas. Burung-burung berkicau di pepohonan jati belakang sekolah. Sementara di halaman depan, suara riuh anak-anak SMP bercampur dengan teriakan penjual gorengan yang sering mangkal. Randy masuk kelas dengan langkah santai, menenteng buku matematika. Begitu ia duduk, langsung terdengar bisik-bisik dari beberapa teman. Itu dia. Surat cintanya udah dibaca belum ya sama Salsa? Pasti udah. Mukanya Salsa kemarin pulang sekolah kayak abis senyum-senyum sendiri. Loh. Wih, jadian dong. Anak kaya sama anak miskin, drama banget. Randy menghela napas panjang, mencoba mengabaikan. Tapi semakin lama, bisikan berubah jadi cekikikan. Salsa yang baru masuk kelas, dengan rambut basah karena keringat perjalanan jauh dari rumahnya, langsung disambut tawa kecil. Pagi, calon pacarnya Randy, teriak seseorang dari belakang. Salsa tertegun, wajahnya merah padam. Ia menunduk, berjalan cepat ke bangkunya. Citra yang duduk di samping Salsa tersenyum sinis. Kamu tuh pinter, Sal. Tapi jangan sok cantik deh. Anak kayak Randy nggak mungkin serius sama kamu. Salsa menggenggam buku erat-erat. Aku nggak pernah minta kamu ikut campur. Citra mendengus. Lihat aja, semua orang udah ngomongin kamu. Malu kan? Suasana makin panas ketika Farel masuk. Dengan suara keras ia berkata, "Weh, ini pasangan baru kita. Randy sama Salsa." Hahaha, kelas pecah dengan tawa. Salsa menutup wajahnya, menahan air mata. Randy berdiri. Diam semua, suaranya tegas, memenuhi ruang kelas. Anak-anak terdiam, hanya menyisakan beberapa cekikikan. Ia melangkah ke arah Farel. Kalau kamu nggak punya kerjaan selain bikin gosip, keluar aja dari kelas. Farel menyeringai. Apa urusanmu? Fakta kan, kamu kasih surat cinta ke dia? Betul, jawab Randy, lantang. Dan itu urusan aku, bukan bahan tontonan. Kelas seketika hening. Beberapa anak berbisik kagum. Salsa menatap Randy dengan mata membesar, antara malu, takut, sekaligus terharu. Farel mendekat, menantang. Kamu bangga? Anak kaya naksir anak miskin? Kamu kira ini sinetron? Randy menahan amarah, nadanya rendah tapi menusuk. Aku nggak pernah malu dengan pilihanku. Malah aku malu sama orang yang kerjanya ngejek tanpa alasan. Citra bangkit, suaranya tajam. Kamu tega, Ren? Belain dia, hina kita semua. Randy menoleh, menatap Citra. Aku belain yang benar. Kalau kamu merasa terhina, itu urusan hati kamu sendiri. Guru masuk, suasana kembali normal. Tapi gosip itu terus beredar sepanjang hari, bahkan sampai ke kantin. Saat makan siang, Salsa duduk menyendiri di pojok. Beberapa anak lewat sambil berbisik, itu dia, pacarnya Randy, lalu cekikikan. Randy mendekat, membawa 2 teh manis. Ia duduk di samping Salsa, menaruh segelas di depannya. Jangan peduliin mereka. Gosip itu kayak asap, nanti hilang sendiri. Salsa menatapnya, suara bergetar. Tapi sakit, Ren. Mereka semua lihat aku rendah. Randy tersenyum tipis, mencoba merayu dengan nada lembut. Kalau kamu ada di sampingku, justru aku merasa tinggi. Salsa terdiam, pipinya memerah. Di antara bisik-bisik gosip, 2 hati itu diam-diam semakin dekat, semakin erat. Bersambung.